Ibu Lena. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu Ida. Tapi ya itulah Bu, kenapa saya hari ini ingin berbincang dengan Ibu. Iya. Kira-kira apa ya topik kita hari ini, Bu Lena? Kalau menurut permasalahan dari saya ya Bu, topik hari ini bagaimana saya ini bisa menjadi guru yang profesional, yang bisa membagi waktu dengan tugas-tugas CGP dan pembatik, serta tugas harian saya di sekolah serta tugas saya di rumah Bu. Iya. Nah, apa hasil yang ingin Bu Lena capai dalam pertemuan kita hari ini? Saya ingin bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang sudah menjadi kewajiban saya, yang saya rasakan agar tidak terbeban bagi saya, Bu. Kira-kira bebannya bagaimana ya, Bu, yang Ibu rasakan dengan tugas-tugas Ibu saat sekarang ini? Iya, Bu. Saya merasakan ya, Bu, tugas-tugas CGP yang sering tumpang tindih. Kan kebetulan saya ikut kegiatan pembatik juga, Bu. Karena tujuan Iya. saya ikut kegiatan pembatik ini kan untuk bisa menunjang juga dengan tugas-tugas CGP gitu kan, Bu. Ya. Kemudian tugas-tugas ini saya merasakan sering tumpang tindih, Bu. Dan kadang-kadang juga tumpang tindih juga dengan tugas saya di sekolah, Ya. serta pekerjaan rumah yang harus saya kerjakan, Bu. Jadi hal ini membuat beban lah bagi saya, Bu. Menurut Bu Lena, kira-kira tugas seperti apa ya yang tidak menjadikan beban bagi Bu Lena gitu? Kalau idealnya saya pinginnya gini loh, Bu. Tugas-tugas saya tuh tidak tumpang tindih. Terus saya tuh bisa mengerjakan tugas saya itu satu-satu. Mengalir Ya. seperti air mengalir, Bu, tanpa ada hambatan. Dan saya menjalani semua kegiatan ini tanpa beban ketika berada di rumah, Bu, untuk menjadi ibu bagi anak saya dan menjadi istri yang baik bagi suami saya. Seperti itu loh, Bu, kalau menurut saya, Bu. Oh iya, berarti mengerjakan tugas itu enjoy ya Bu Lena ya? Enjoy, Ya, ya, betul, Bu. enjoy santai ya. Nah, Iya. kira-kira bagaimana Bu Lena bisa menjadikan pekerjaan-pekerjaan Bu Lena tersebut tidak menjadi beban gitu? Nah, itu loh, Bu, yang jadi jadi permasalahan sekarang, Bu. Cuman kalau dengan pembagian waktu saya kira bisa loh, Bu. Iya, Seperti misal, kan murid-murid saya itu pulangnya jam 12 ya, Bu, ya. ya. Jadi menurut saya kalau seandainya dari pagi saya bersama murid saya kan sampai jam 12. Nah, Mm-mm. itu saya fokuskan peran saya sebagai guru kelas. Ya. Kemudian pada pukul 12 setelah anak-anak saya pulang sampai jam 13 kali ya, Bu, ya, mungkin Ya. saya buat persiapan untuk mengajar esok hari, Bu. Nah, 1 jam saya rasa cukup sih, Bu. Ya. Kemudian saya dari jam 13 sampai jam 14 ya setelah sholat dan makan gitu loh, Bu, saya mengerjakan tugas saya sebagai CGP. Mungkin ada tugas-tugas CGP yang belum saya kerjakan, di situlah waktunya saya untuk mengerjakannya. Iya. Kemudian, kalau jam 12 sampai jam 2 sampai jam 14 sampai jam 15 saya mengerjakan tugas pembatik saya, Bu. Jadi, waktu saya pulang tentu saya bisa fokus di rumah dengan mengerjakan aktivitas di rumah. Kira-kira kayak gitu bisa nggak ya, Bu, ya? Ya, menarik sekali ya Bu Lena untuk dilaksanakan yang Bu Lena uraikan tadi. Ya, kayaknya Begitu iya, Bu. ya, begitu teratur dan Iya. menyenangkan. Ya, kira-kira kapan ya Bu Lena bisa melakukannya? Mulai melakukannya gitu? Iya ya, Bu. Saya akan coba besok, Bu. Saya coba melakukannya esok. Oh, besok ya? Ya, Ya, insyaallah. ya. Untuk melakukan kegiatan tersebut, Bu Lena butuh bantuan seseorang, teman, atau siapa agar jadwal tersebut sesuai dengan yang sudah direncanakan? Kayaknya iya ya, Bu, ya. Ya, mungkin saya minta bantuan sama teman saya, Bu, namanya Bu Mona, di mana saya butuh Bu Mona untuk mengingatkan jadwal saya kali, Bu. Karena saya ini sering lupa waktu, Bu, kalau sudah mengerjakan suatu hal. Oh gitu. Iya, Ibu. Iya.
Baik Bu Lena, semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan saya tunggu hasilnya pada pertemuan kita selanjutnya ya. Kira-kira Oke. kapan saya bisa mendengarkan cerita menarik dari hasil yang Bu Lena lakukan ini? Hmm, saya rasa 1 minggu lagi lah Bu, karena kalau dengan waktu dekat saya janji sama Ibu, takutnya Ya, belum maksimal gitu loh Bu. 1 minggu lagi lah Bu. 1 minggu ya, oke. Iya, nanti saya Nah, kabari Ibu. iya, oke. Baik Bu Lena, nah bagaimana perasaan Bu Lena sekarang setelah kita berbincang-bincang dari tadi? Saya merasa lega loh Bu, karena sebelumnya saya mumet loh Bu, karena merasa tak sanggup dengan tugas-tugas yang saya rasa selalu tumpang tindih dan Ya, kadang-kadang saya merasa ingin berhenti di kegiatan pembatik loh Bu, sehingga bisa oh, fokus ke CGP. Tapi setelah ya, berbincang dengan Ibu saya rasa saya bisa. Saya yakin bisa membagi waktu saya sehingga apa-apa yang menjadi tugas saya sebagai seorang guru kelas, sebagai seorang peserta pembatik, serta sebagai seorang CGP angkatan 8 dan sebagai ibu rumah tangga, saya yakin bisa melaksanakannya dengan baik, Bu. iya. Alhamdulillah ya Bu Lena, saya ikut senang mendengarkannya. Iya, semoga terlaksana dengan baik ya Bu. Insya Eh, Allah, Bu. ya, baik Bu Lena, semoga hari-hari Ibu menyenangkan setelah pertemuan kita ini. Nah, sampai jumpa minggu depan di tempat ini lagi ya, di waktu yang sama ya Bu Lena. Baik, Bu Ida. Terima kasih banyak-banyak ya, Bu Ida, memberikan solusi kepada saya. Iya, sama-sama Bu Lena. Dadah, Bu Ida. Dadah. Assalamualaikum Bu Ida, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Lena. Alhamdulillah saya sehat Bu. Terima kasih ya Bu bisa menyediakan waktu untuk saya. Ya, nggak apa-apa Bu Ida. Kebetulan saya kosong hari ini dan saya harap bisa membantu Bu Ida. Oh ya, kira-kira apa ya topik kita hari ini Bu Ida? Ya Bu Lena. Topik kita hari ini adalah cara menghadapi anak yang tiba-tiba tidak mau sekolah Bu Lena. Di sekolah saya ada seorang anak yang biasanya dia sangat rajin berangkat sekolah. Dia paling nomor 1 sampai di sekolah. Tapi beberapa hari ini dia tidak mau sekolah. Kalau mau dia diantar oleh orang tuanya, tapi sampai di sekolah dia nangis, nggak mau turun dari motor, Bu Lena. Oh, menghadapi anak yang tiba-tiba tidak masuk sekolah ya Bu? Iya, Bu Lena. Oh iya. Terus kita, jika kita berbincang hari ini, apa hasil yang kira-kira Bu Ida ingin capai? Kira-kira apa ya Bu ya? Iya Bu, saya ingin anak saya kembali rajin seperti dulu ke sekolah dan dia belajar dengan rajin Bu, bersemangat gitu Bu. Oh iya, berarti Bu Ida ingin anak Ibu Ida ini kembali rajin ke sekolah, Iya, kemudian bisa bersemangat lagi di sekolah ya Bu ya? iya, iya Bu. Oke, cuman sebelum kita berbincang ini, apa Ya. langkah yang telah Ibu Ida lakukan? Iya Bu, pagi-pagi, setiap pagi tuh saya sudah bujuk anak itu Bu. Nah, tapi anak tersebut terus menangis dan tidak mau turun dari motor orang tuanya. Oh, seperti itu ya Bu ya, berarti udah ada Ya usaha Bu, Bu Ida berarti ya Bu Ida ya? sudah Bu. Oh iya. Kemudian lagi, kira-kira setelah perbincangan ini, apa strategi atau apa teknik kira-kira teknik apa lagi yang kira-kira bisa Ibu Ida lakukan? Rencananya saya ingin mencoba berkunjung ke rumah anak tersebut Bu. Nah, kemudian di sana nanti saya akan bertanya kepada orang tua dan keluarganya itu. Oh, begitu. Oh, Ya, jadi dengan kunjungan itu ya, dengan kunjungan ya. yang akan Ibu Ida lakukan itu, apa kira-kira yang Bu Ida akan dapatkan? Nah, di sana nanti rencananya saya bisa tanya jawab dengan anak tersebut secara langsung Iya, ya, Bu, dari iya, hati ke hati. Nah, kemudian mhm. saya juga bisa tanya jawab langsung dengan orang tua anak tersebut, kemudian anggota keluarganya juga.
Nah, dengan harapan saya bisa mendapatkan titik permasalahan. Nah, kenapa anak tersebut jadi seperti itu gitu. Iya, Bu Ida ya, langkah yang menarik Ya. juga untuk dilakukan seperti itu. Bisa nanti dengan kunjungan tersebut, Bu Ida bisa langsung bertanya kepada anak, bisa langsung bertanya kepada keluarganya. Cukup menarik loh, Bu. Nah, kira-kira kegiatan ini kapan Bu Ida bisa lakukan kegiatan yang Ibu Ida rencanakan ini? Rencananya besok, Bu, saya akan coba ke rumah anak tersebut, Bu. Besok ya, Bu Ida ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian dari rencana Bu Ida, apa yang harus Bu Ida dapatkan ya dari kunjungan yang akan Bu Ida lakukan itu? Yang harus Bu Ida dapatkan. Kalau tadi kan apa yang bisa Ibu Ida lakukan ya. Ini apa yang bisa Bu Ida dapatkan dari kunjungan tersebut? Oh iya, itu. saya berkomitmen ya Bu untuk mendapatkan informasi dan segala hal untuk mengatasi penyebab anak didik saya yang tidak mau sekolah, Bu. Iya, betul ya Bu ya. Untuk melakukan seperti itu tentu kita punya komitmen. Jadi Bu Ida ingin mendapatkan informasi sehingga bisa mencari jalan keluarnya ya Bu ya. Iya Bu. Nah, kira-kira untuk melakukan kegiatan itu apakah Bu Ida butuh orang lain begitu untuk bisa melakukan kegiatan yang sudah Ibu Ida rencanakan tadi? Iya Bu, rencananya saya minta tolong sama teman saya namanya Bu Linda Bu. Oh, Bu Linda teman satu sekolah atau bagaimana Bu Ida? Teman satu sekolah Bu, Bu Linda ngajar di B1. Oh iya, berarti Bu siapa nama ibunya tadi Bu? Bu Linda Bu. Oh, berarti Bu Linda ini bisalah membantu Bu Ida besok melaksanakan rencana yang sudah Ibu Ida katakan tadi lah ya Bu ya. Oke, baik Bu Ida. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar ya, Bu ya, sehingga saya bisa mendapatkan informasi-informasi yang baik dari pertemuan kita besok. Nah, kira-kira Bu Ida, bagaimana perasaan Bu Ida setelah perbincangan kita? Alhamdulillah sangat senang sekali rasanya Bu Lena, sangat berkurang beban saya rasanya setelah saya berbagi dengan Bu Lena tadi dan Bu Lena membantu saya. Alhamdulillah ya Bu Ida ya. Semoga dengan perbincangan ini semua rencana, ide yang Bu Ida lakukan dapat berjalan dengan lancar ya Bu Ida. Nah, kira-kira kapan ya saya bisa mendapatkan informasi dari Bu Ida? Kira-kira 1 minggu lah Bu, minggu depan Bu. 1 minggu ya? Iya. Oke, sekarang hari Rabu, berarti Rabu depan kita ketemu lagi ya Bu Ida ya? Ya, insya Allah Bu. Baik Bu Ida, oke, sampai jumpa minggu depan dengan waktu yang sama, hari Rabu juga ya Bu Ida ya, dengan waktu yang sama. Semoga hari-hari Bu Ida menyenangkan setelah pertemuan kita ini ya Bu ya. Amin Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.